Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 1 transformasi fungsi. Kita akan membahas soal latihan 1.4. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 42 sampai 45 untuk siswa kelas 12 SMA SMK. Nomor 1. Diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 1. Tentukan hasil transformasi dari y sama dengan fx berdasarkan kombinasi transformasi berikut. Yang A, translasi oleh 0, negatif 4. Karena di sini translasi, kita harus ingat definisi 1.2, yaitu grafik y sama dengan fx ditambah b untuk translasi oleh 0b. Sehingga fungsinya berubah menjadi y sama dengan fx ditambah b. Karena di sini b-nya adalah negatif 4, sehingga b lebih kecil dari 0. Grafik bergeser ke bawah. Maka fungsi ini yaitu y sama dengan x kuadrat ditambah 1 setelah ditranslasi dengan 0 negatif 4, maka fungsinya berubah menjadi y sama dengan fx ditambah negatif b, negatif 4. Maka y aksen bayangannya yaitu fx-nya adalah x kuadrat ditambah 1 ditambah negatif 4 sama dengan x kuadrat ditambah negatif 3 atau sama dengan y aksen sama dengan x kuadrat dikurangi 3. Selanjutnya, didilatasi. Dilatasi, kita menggunakan definisi 1.5 yang didilatasi sejajar dengan sumbu y dengan skala 3. Karena didilatasi sejajar sumbu y, maka grafiknya berubah menjadi y sama dengan kfx, di mana k-nya adalah 3. Sehingga dari y aksen sama dengan x kuadrat dikurangi 3 setelah didilatasi dengan k sama dengan 3, maka fungsinya akan berubah menjadi y sama dengan 3fx. Sehingga y double aksen sama dengan 3 dikali fx-nya yaitu x kuadrat dikurangi 3. Kalau kita kalikan sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi 3 kali negatif 3, 9. Maka ini adalah hasil transformasinya. Yang B, translasi oleh 3 0. Kita harus ingat definisi 1.2. Maka akan berubah menjadi grafik y sama dengan fx dikurangi a oleh translasi a0. Yang awal mula fungsinya adalah y sama dengan x kuadrat ditambah 1, setelah ditransformasi dengan 3 0, maka fungsinya berubah menjadi y sama dengan fx dikurangi a. A-nya yaitu 3. Sehingga bayangannya adalah y aksen sama dengan x dikurangi 3 dikuadratkan ditambah 1. Kalau ini kita selesaikan sama dengan x kuadrat 2 kali x kali negatif 3, negatif 6x, negatif 3 dikuadratkan positif 9 ditambah 1 sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 10. Ini adalah y aksennya. Setelah itu direfleksi terhadap sumbu x. Refleksi sumbu x menggunakan definisi 1.3. Maka grafiknya akan berubah menjadi y sama dengan negatif fx. Yang awal mula y aksennya yaitu x kuadrat dikurangi 6x ditambah 10. Setelah direfleksi terhadap sumbu x, maka akan berubah menjadi y sama dengan negatif fx. Maka y double aksennya sama dengan negatif x kuadrat dikurangi 6x ditambah 10. Sehingga sama dengan negatif kali positif, negatif x pangkat 2, negatif kali negatif, positif 6x, negatif kali positif, negatif 10. Maka ini adalah hasil transformasinya.
Nomor 2, tentukan urutan transformasi yang memetakan. Yang A, grafik Y sama dengan X pangkat 3 menjadi grafik Y sama dengan setengah X ditambah 5 dipangkatkan 3. Kita harus ingat semua definisi ini dari 1.1 sampai 1.6. Sehingga kemungkinan yang berlaku adalah kita menggunakan definisi 1.2 agar berubah menjadi X ditambah 5. Yang awal mula X berubah menjadi X ditambah 5. Setelah itu kita akan menggunakan definisi 1.5 dilatasi agar berubah menjadi setengah X ditambah 5 pangkat 3 karena ada faktor K-nya. Sehingga nomor 2A ini kita menggunakan yang pertama adalah definisi 1.2. Yang awal mula Y sama dengan X pangkat 3 setelah ditranslasi dengan faktor A-nya di sini karena negatif A, maka A-nya adalah negatif 5. 0. Sehingga fungsinya berubah menjadi Y sama dengan F X ditambah 5. Maka bayangannya adalah hasil translasinya Y aksen sama dengan X ditambah 5 pangkat 3. Setelah itu kita lakukan dengan definisi 1.5 yaitu dilatasi. Dari grafik Y aksen sama dengan X ditambah 5 pangkat 3 setelah didilatasi dengan faktor K, K-nya di sini adalah setengah, maka grafiknya berubah menjadi Y sama dengan KFX. Maka bayangannya Y double aksen sama dengan K-nya adalah setengah, Fx-nya adalah X ditambah 5 pangkat 3. Ini adalah hasilnya. Sehingga urutan transformasinya adalah yang pertama translasi, selanjutnya adalah dilatasi. Yang B, grafik Y sama dengan X pangkat 3 menjadi grafik Y sama dengan negatif setengah X ditambah 1 pangkat 3 dikurangi 2. Kita harus ingat definisi 1.1, translasi, 1.3, 1.4 refleksi, 1.5, 1.6 dilatasi. Pada yang B, kita akan menggunakan yang pertama adalah 1.2, translasi. Setelah itu, kita akan translasi dengan faktor 0B. Kita akan dilatasi dengan definisi 1.5. Setelah itu, kita akan refleksi dengan definisi 1.3. Yang pertama, kita menggunakan definisi 1.2, yaitu translasi dari Y sama dengan X pangkat 3 setelah ditranslasi dengan faktor skala A0. Di sini karena X ditambah 1, maka A-nya adalah negatif 1. Negatif 1, 0. Maka fungsinya berubah menjadi Y sama dengan Fx ditambah 1. Maka bayangannya berubah menjadi Y aksen sama dengan X ditambah 1 pangkat 3. Setelah fungsi ini, kita akan melakukan translasi dengan definisi 1.1. Yang awal mula bayangannya yaitu Y aksen sama dengan X ditambah 1 pangkat 3. Kita translasi dengan 0,4. Y sama dengan Fx ditambah 4. Maka bayangannya Y double aksen sama dengan X ditambah 1 pangkat 3 ditambah 4. Setelah itu kita akan melakukan dengan dilatasi definisi 1.5. Fungsinya adalah Y double aksennya X ditambah 1 pangkat 3 ditambah 4 kita dilatasikan dengan faktor skala K-nya adalah setengah. Maka fungsinya adalah Y sama dengan setengah Fx. Maka bayangannya Y triple aksen atau 3 aksen yaitu setengah dikalikan dengan Fx-nya. Fx-nya ini X ditambah 1 pangkat 3
ditambah 4. Kita kalikan setengahnya. Setengah X ditambah 1 pangkat 3 ditambah setengah kali 4, 2. Ini adalah hasil bayangannya. Setelah itu, agar negatif, kita refleksikan menggunakan definisi 1.3, refleksi sehingga bayangannya berubah menjadi Y sama dengan negatif Fx terhadap sumbu X, di mana hasilnya atau fungsinya yaitu Y triple aksen sama dengan setengah X ditambah 1 pangkat 3 ditambah 2. Kita refleksikan terhadap sumbu X, maka fungsinya Y sama dengan negatif Fx. Maka Y 4 aksen, bayangannya hasilnya yaitu negatif dari setengah X ditambah 1 pangkat 3 ditambah 2. Negatif kali positif negatif, setengah X ditambah 1 pangkat 3, negatif kali positif, negatif 2. Ini adalah hasil transformasinya. Jadi urutan transformasinya, yang pertama adalah translasi oleh faktor A0. Kedua, translasi oleh faktor 0B. Yang ketiga, dilatasi dengan faktor skala K. K-nya adalah setengah. Selanjutnya adalah refleksi terhadap sumbu X. Nomor 3, diketahui Fx sama dengan akar X, tentukan hasil transformasi dari Y sama dengan Fx berdasarkan kombinasi transformasi berikut. Yang A, refleksi terhadap sumbu X. Kita harus ingat definisi 1.3, refleksi terhadap sumbu X. Misalkan fungsinya adalah Y sama dengan akar X. Kita refleksikan terhadap sumbu X, maka fungsinya berubah menjadi Y sama dengan negatif Fx. Sehingga bayangannya Y aksen sama dengan negatif akar X. Dilanjutkan translasi oleh 0,3. Kita harus ingat definisi 1.1, translasi oleh 0B, di mana B adalah 3. Bayangannya atau fungsi yaitu Y aksen sama dengan negatif akar X. Setelah ditranslasi oleh 0,3, maka fungsinya Y sama dengan Fx ditambah 3. Sehingga Y double aksen sama dengan Fx-nya adalah negatif akar X ditambah 3. Setelah itu, translasi oleh 2, 0. Maka kita menggunakan definisi 1.2. Grafiknya adalah Y sama dengan Fx dikurangi A oleh translasi A0. A-nya di sini adalah 2. Yang awal mula fungsinya yaitu negatif akar X ditambah 3. Setelah ditranslasi dengan 2, 0, fungsinya berubah menjadi Y sama dengan Fx dikurangi 2. Sehingga bayangannya Y triple aksen sama dengan X-nya kita ganti dengan ini, negatif akar dari X dikurangi 2 ditambah 3. Dilanjutkan dilatasi sejajar sumbu X dengan skala 2. Kita harus ingat definisi 1.6. Karena skalanya 2 lebih besar dari 1, maka sifatnya diperkecil. Fungsinya berubah menjadi Y sama dengan Fkx. Fungsinya di sini Y triple aksennya yaitu negatif akar X dikurangi 2 ditambah 3. Kita dilatasikan dengan faktor skala K. K-nya adalah 2, sehingga fungsinya Y sama dengan F2X. Sehingga hasilnya adalah Y 4 aksen sama dengan negatif akar X-nya kita ganti dengan 2X dikurangi 2 ditambah 3. Ini adalah hasil transformasinya. Yang B, translasi oleh 0,2. Translasi
kita harus ingat definisi 1.1. Grafiknya adalah Y sama dengan Fx ditambah B. B-nya di sini adalah 2. Sehingga fungsinya adalah Y sama dengan akar X. Setelah ditranslasi dengan 0,2, fungsinya berubah menjadi Y sama dengan Fx ditambah B. B-nya adalah 2. Maka bayangannya Y aksen sama dengan akar X ditambah 2. Dilanjutkan dilatasi sejajar sumbu X dengan skala 2. Kita harus ingat definisi 1.6. Maka grafiknya berubah menjadi Y sama dengan Fkx. Fungsinya adalah Y aksen sama dengan akar X ditambah 2. Kita dilatasikan terhadap sumbu X dengan skala K-nya 2. Maka fungsinya Y sama dengan F2X. Sehingga Y double aksen sama dengan akar X-nya kita ganti dengan 2X ditambah 2. Kemudian refleksikan terhadap sumbu X. Refleksi, kita harus ingat definisi 1.3. Refleksi terhadap sumbu X. Grafiknya berubah menjadi Y sama dengan negatif Fx. Y double aksen sama dengan akar 2X ditambah 2. Kita refleksikan terhadap sumbu X. Maka fungsinya Y sama dengan negatif Fx. Sehingga Y triple aksen bayangannya adalah Y sama dengan negatif dari akar 2X ditambah 2. Atau sama dengan negatif akar 2X, negatif kali positif, negatif 2. Dilanjutkan translasi oleh 1,0. Maka kita harus ingat definisi 1.2. Grafiknya berubah menjadi Fx dikurangi A. Yang awal mula fungsinya yang triple aksen, yaitu negatif akar 2X dikurangi 2. Setelah ditranslasi oleh A0, fungsinya Y sama dengan Fx dikurangi A-nya di sini adalah 1. Maka X dikurangi 1. Maka bayangannya Y 4 aksen sama dengan negatif akar 2. X-nya kita ganti dengan X dikurangi 1 dikurangi 2. Ini kita selesaikan. Negatif akar dari 2 kali X, 2X, 2 kali negatif 1, negatif 2. Dikurangi 2. Ini adalah hasil transformasinya. Nomor 4. Seekor sapi terinfeksi virus yang sangat mematikan. Setelah diperiksa oleh dokter hewan terdapat 500 virus. Untuk menyelamatkan sapi tersebut, dokter hewan menyuntikkan obat supaya virus tersebut berkurang dan mati. Hasil pemeriksaan setelah diberikan obat dimodelkan dalam bentuk grafik fungsi eksponen. Fx sama dengan 2 pangkat negatif X. Yang ditunjukkan pada gambar berikut. Jika dokter hewan memberikan beberapa tipe obat untuk menghilangkan virus, maka model matematika dalam pemberian obat ditunjukkan oleh beberapa gambar berikut ini. Yang A, pemberian obat tipe A oleh dokter hewan menghasilkan perubahan pada pertumbuhan virus seperti gambar di bawah ini. Tentukan fungsinya. Kalau kita perhatikan, ini adalah awal mula fungsi eksponennya, yaitu 2 pangkat negatif X, di mana grafik ini memotong di titik 0,1. Ternyata setelah diberikan obat tipe A, maka grafiknya bergeser ke atas. Bergeser ke atas, kita menggunakan translasi atau pergeseran, namun bentuknya sama. Sehingga yang terjadi adalah Y sama dengan Fx ditambah B. B-nya di sini kalau kita hitung 1, 2 setengah. Setiap ruas adalah 0,2. Berarti kalau 2 setengah bergesernya adalah 0,5. Yang awal mula fungsinya adalah Y sama dengan 2 pangkat negatif X. Setelah ditranslasi oleh 0,5,
maka fungsinya berubah menjadi Y sama dengan Fx ditambah 0,5. Maka fungsi ini Y aksen sama dengan 2 pangkat negatif X ditambah 0,5. Yang B, pemberian obat tipe B oleh dokter hewan menghasilkan perubahan pada pertumbuhan virus seperti gambar di bawah ini. Tentukan fungsinya. Kalau kita perhatikan, grafiknya hampir sama dengan fungsi eksponen awalnya, namun lebih tinggi. Kalau kita perhatikan, memotong di sumbu Y pada titik 0,0,6. Sehingga karena bergeser ke atas, kita menggunakan definisi 1.1, yaitu translasi. Yang awal mula fungsinya adalah 2 pangkat negatif X, setelah ditranslasi oleh 0,6, sehingga fungsinya berubah menjadi Y sama dengan Fx ditambah 0,6. Maka bayangannya, hasil grafiknya ini adalah 2 pangkat negatif X ditambah 0,6. C. Pemberian obat tipe C oleh dokter hewan menghasilkan pertumbuhan pada pertumbuhan virus seperti gambar di bawah ini. Tentukan fungsinya. Kalau kita perhatikan grafik ini menyentuh pada sumbu X, sedangkan pada grafik setelah obat tipe C menyentuh pada sumbu Y yang digeser. Maka ini dicerminkan atau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Sehingga fungsi Y sama dengan 2 pangkat negatif X setelah dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka persamaannya menjadi X sama dengan 2 pangkat negatif Y. Selanjutnya akan ditranslasi. Yang awal mula X sama dengan 2 pangkat negatif Y, setelah ditranslasi dengan 0B, maka fungsinya adalah Y sama dengan Fx ditambah B. B-nya di sini misalkan bergeser sejauh 0,5, sehingga B-nya adalah 0,5. Y sama dengan Fx ditambah 0,5. Maka persamaan garis X-nya, X aksen misalkan sama dengan Fx sama dengan 2 pangkat negatif Y ditambah 0,5. Nomor 5, Doni akan membuat cetakan kue. Cetakan kue tersebut mula-mula digambar oleh Doni pada koordinat kartesius supaya bentuknya simetris dan beraturan. Berikut gambar yang direncanakan oleh Doni. Gambar A merupakan sketsa gambar cetakan kue yang terbentuk dari 2 buah grafik yang saling berpotongan. Jika grafik yang berwarna biru merupakan fungsi semula, Y sama dengan negatif X pangkat 2 dikurangi 3 ditambah harga mutlak dari 3X ditambah 1. Apa yang kalian lakukan terhadap grafik tersebut supaya membentuk cetakan kue seperti gambar di atas? Bentuk dari cetakan kue terbentuk dari gambar grafik fungsi Y sama dengan negatif X pangkat 2 dikurangi 3 ditambah harga mutlak dari 3X ditambah 1. Dan bayangannya, hasil refleksinya yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3 dikurangi harga mutlak dari 3X ditambah 1. Ayo berpikir kreatif. Berdasarkan gambar A di atas, jika kedua fungsi tersebut disatukan menjadi suatu bangun, jelaskan transformasi yang sesuai jika gambar grafik fungsi tersebut menjadi seperti gambar berikut ini. Yang awal mula garis yang berwarna biru ini kita refleksikan terhadap sumbu X, sehingga di sini adalah refleksi terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan gambar yang berwarna merah. Untuk yang B, kalau seperti ini, awal mula grafik yang berwarna biru kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan grafik yang berwarna merah. Jadi di sini adalah hasil refleksi terhadap sumbu Y. Demikian pembahasan soal latihan 1.4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.